Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian dan hadirin yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan dan rahmatnya, sehingga kita dapat berkumpul di sini pada hari yang cerah ini. Izinkan saya, Resti Juliani, mahasiswa BSI kelas 1, menyampaikan pidato dengan tema Pendidikan, Fondasi Bangsa yang Tak Tergantikan. Tema ini saya pilih karena pendidikan bukan hanya hak, tapi juga kewajiban kita semua untuk membangun masa depan yang lebih baik. Hadirin yang saya hormati, bayangkanlah sebuah bangunan megah seperti gedung pencakar langit di ibu kota kita. Apa yang membuatnya kokoh? Bukan dindingnya yang tinggi atau atapnya yang indah, melainkan fondasinya yang kuat di bawah tanah. Begitulah pendidikan bagi sebuah bangsa. Pendidikan adalah fondasi yang tak tergantikan yang membentuk karakter, pengetahuan, dan kemampuan generasi muda untuk menghadapi tantangan zaman. Tanpa pendidikan yang berkualitas, bangsa kita akan seperti bangunan tanpa fondasi, mudah roboh dihantam badai perubahan global. Di era digital seperti sekarang, di mana informasi mengalir deras seperti sungai deras, pendidikan menjadi semakin krusial. Menurut data UNESCO, lebih dari 260 juta anak di dunia masih kehilangan akses pendidikan dasar. Di Indonesia sendiri, meskipun kita telah mencapai angka melek huruf hampir 96%, masih ada disparitas besar antara kota dan desa. Anak-anak di pedalaman Papua atau Nusa Tenggara Timur seringkali harus berjalan kaki berjam-jam hanya untuk bersekolah. Sementara anak-anak di Jakarta bisa belajar dengan gadget canggih. Ini adalah paradoks yang menyedihkan. Pendidikan seharusnya menjadi pemerataan, bukan pemisah. Hadirin yang berbahagia, mari kita renungkan sejenak. Apa sebenarnya tujuan pendidikan? Bukan hanya untuk mencetak sarjana atau pekerja terampil, tapi untuk membentuk manusia beriman, berilmu, dan berakhlak mulia. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendidikan kita, Ki Hajar Dewantara. Ing ngarsa sang tulodo, ing madya mangun karso, tuturi handayani. Artinya, di depan memberi teladan, di tengah memberi semangat, di belakang memberi dorongan. Pendidikan yang sejati adalah yang holistik, yang tidak hanya mengajarkan matematika atau sains, tapi juga nilai-nilai Pancasila, toleransi, dan kepedulian sosial. Namun, tantangan pendidikan di negara kita masih banyak. Pandemi COVID-19 telah memperburuk segalanya. Banyak siswa yang kesulitan belajar daring karena sinyal internet yang lemah atau bahkan tidak punya perangkat. Kualitas guru pun menjadi isu krusial. Di daerah terpencil, rasio guru dan siswa bisa mencapai 1:50, jauh di atas standar ideal. Belum lagi masalah kurikulum yang sering berubah-ubah, membuat siswa dan guru kebingungan. Jika kita biarkan ini berlarut, generasi muda kita akan tertinggal dalam kompetisi global. Bayangkan, negara-negara seperti Singapura atau Finlandia telah mengintegrasikan teknologi AI dalam pendidikan mereka. Sementara kita masih bergulat dengan buku teks usang. Tapi, hadirin sekalian, janganlah kita putus asa. Pendidikan kita adalah investasi jangka panjang yang pasti berbuah manis. Pemerintah telah meluncurkan program Merdeka Belajar yang memberikan kebebasan bagi guru dan siswa untuk berinovasi. Kita bisa memanfaatkan ini dengan baik. Saya mengajak semua pihak, pemerintah, sekolah, orang tua, dan masyarakat untuk berkolaborasi.
Pemerintah harus tingkatkan anggaran pendidikan hingga 20% dari APBN, seperti yang diamanatkan undang-undang. Sekolah harus adopsi teknologi, seperti platform e-learning gratis. Orang tua, dukunglah anak-anak dengan membaca bersama di sekolah. Dan kita, para pelajar, haruslah haus akan ilmu, bukan hanya mengejar nilai, tapi juga pengalaman. Saya teringat kisah Malala Yousafzai, gadis Pakistan yang berjuang untuk hak pendidikan perempuan meski ditembak di Taliban. Kini, ia menjadi simbol dunia bahwa pendidikan adalah senjata terkuat melawan ketidakadilan. Di Indonesia, kita punya tokoh seperti Buya Hamka atau Soekarno yang bangkit dari pendidikan sederhana menjadi pemimpin bangsa. Ini bukti bahwa pendidikan bisa mengubah nasib. Hadirin yang saya hormati, sebagai penutup, marilah kita semua berkomitmen untuk memperkuat fondasi pendidikan bangsa, mulai dari diri sendiri, yaitu membaca buku hari ini, bantu teman yang kesulitan belajar, atau ikut kampanye literasi di lingkungan. Ingatlah, masa depan Indonesia di tangan kita. Dengan pendidikan yang kuat, kita bukan hanya bertahan, tapi unggul di panggung dunia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.